Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sesi foto bersama telah selesai. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung simak bersama pemaparan materi dari narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Andre Wijaya Measta Putra selaku Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Kepada Bapak Andre, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Saha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian ya yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan apa kegiatan sosialisasi penyusunan laporan keuangan tingkat Muapawe khususnya untuk unaudited di 2025 pada hari ini. Baik, mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya yang biasanya kegiatan ini biasanya kita adakan secara offline. Untuk periode ini kita eh, laksanakan dahulu secara online Bapak Ibu, dan memang ini juga menyesuaikan dengan eh, agenda. Mungkin beberapa Bapak Ibu yang sedang diagendakan, banyak ya yang diagendakan untuk mengikuti juga kegiatan bersamaan dengan eselon satunya ataupun dengan tingkat kementeriannya dalam khususnya penyusunan laporan keuangan untuk periode unaudited 2023 2025 ini. Jadi ini kami laksanakan secara online dan kami harapkan semoga tidak mengurangi eh, manfaat dan interaksi kita, sehingga Bapak Ibu juga bisa tetap menyampaikan apa yang ingin disampaikan terkait dengan penyusunan laporan keuangan 2025 unaudited ini. Dan saya harapkan juga eh, untuk setiap permasalahan bisa Bapak Ibu sampaikan, sehingga kita bisa sama-sama mencari solusi untuk nantinya bisa memaksimalkan momen ini untuk meningkatkan terutama kualitas data laporan keuangan unaudited 2025. Baik, mungkin saya izin eh, share ya untuk materi yang eh, terkait dengan penyusunan laporan keuangan unaudited ini. Ya, baik. Eh, sudah sudah terlihat ya seharusnya ya Bapak Ibu ya untuk bahan tayang terkait dengan sosialisasi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pawe unaudited tahun 2025. Baik, ini kami pertama ingin menyampaikan bagaimana sebentar, sorry. Ya, jadi bagaimana ketentuan mengenai pelaksanaan rekonsiliasi di tahun untuk rekonsiliasi khususnya unaudited 2025. Jadi bagaimana jadwal pelaksanaannya, ketentuan penerbitan SHL-nya, serta adanya sanksi administratif. Nah, untuk periode rekonsiliasi unaudited saat ini itu juga termasuk untuk periode Desember 2025. Jadi periode 12 ya Bapak Ibu ya.
Jadi untuk periode 12 ini itu dilaksanakan dengan penyelesaian TDK dan to-do list itu sampai dengan tanggal 23 Januari. 23 Januari. Jadi itu masih bisa melakukan penyelesaian TDK dan to-do list dengan penerbitan SHL-nya itu tanggal 23 Januari. Nah, untuk periode 12 ini penutupan periodenya bisa dilaksanakan sampai dengan tanggal 23 Januari juga yang dimulai pada tanggal 12 Januari. Nah, pengenaan sanksi akan dimulai di tanggal 24 Januari dan kira-kira nanti hari apa ya, hari Jumat ya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa memperhatikan untuk penerbitan SHL itu sampai dengan tanggal 23 Januari. Kebetulan kami juga masih memantau ini ya di Monsakti yang saat ini masih digunakan untuk pelaksanaan rekonsiliasi tahun 2025 karena kemungkinan untuk tahun periode 2026 nanti kita akan menggunakan My Interest ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang 2025 di Monsakti kami pantau memang sampai dengan saat ini eh, data itu sebenarnya masih apa ya, masih bergerak. Artinya eh, kami juga terus memantau karena kami cek pagi ini ternyata ada anomali data juga. Itu masih kami koordinasikan juga dengan kantor pusat sehingga mungkin nanti kita untuk interaksi terkait dengan penyelesaian TDK dan to-do list mungkin kalau nanti ada yang Bapak Ibu mau sampaikan mungkin bisa disampaikan karena memang atas data yang kami pantau melalui Monsakti ini karena memang loadnya yang sedang tinggi ya periode tahunan ini data ini kami lihat masih bergerak terus yang kami juga belum bisa memastikan mengenali validitas datanya. Baik, kita kembali lagi terkait dengan penerbitan SHL itu dipersyaratkan itu tidak ada TDK rupiah serta TDK COA, tidak ada to-do list yang belum diselesaikan sesuai dengan ketentuannya dan telah melakukan tutup periode. Atau rekonsiliasi juga dianggap selesai apabila itu telah terbit SP3S. Tapi dengan terbitnya SP3S maka adanya pengenaan sanksi administrasi atas satker-satker yang tidak menyelesaikan kewajiban rekonsiliasinya secara tepat waktu. Artinya SP3S ini memang terbit setelah periode penerbitan SHL berakhir di tanggal 23 Januari akan terbit SP3S. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan karena memang penerbitan batas waktu penerbitan SHL itu tinggal apa sebentar lagi ya Bapak Ibu ya di tanggal 23 Januari akhir minggu ini. Jadi Bapak Ibu yang apabila masih ada to-do list atau TDK bisa segera menyelesaikan ataupun yang mengalami permasalahan segera berkoordinasi baik melalui KPPN atau melalui kami. Dan memang apabila permasalahan-permasalahan yang membutuhkan eskalasi sampai dengan ke tingkat pusat mungkin bisa disampaikan secepat mungkin Bapak Ibu supaya masih ada waktu penyelesaiannya sehingga tidak mepet mendekati dengan batas waktunya. Ini Bapak Ibu untuk jurnal-jurnal penyesuaian yang harus dilakukan di periode khususnya periode 12 ini. Jadi ada beberapa akun-akun terkait yang dilakukan jurnal penyesuaian seperti pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, belanja dibayar di muka, belanja yang masih harus dibayar, penyisihan piutang tak tertagih, kelas bagian lancar piutang, penyusutan dan amortisasi, opnam fisik persediaan, uang muka belanja, utang kelebihan pembayaran pendapatan, kas dalam penguasaan bendahara pengeluaran, dan atau bendahara penerimaan, serta persekot gaji. Nah ini memang jurnal-jurnal serta sebelah kanan ini ada modul yang terkait. Artinya tidak selalu di modul tersebut dicatatkan jurnal penyesuaian, tapi jurnal penyesuaian yang dicatat itu akan terdampak ke modul-modul yang ada di poin-poin sebelah kanan ini. Artinya eh, ada modul-modul tertentu yang memang tidak
tidak bisa menginput jurnal penyesuaian ya. Jadi jurnal penyesuaian hanya ada bisa di satu modul, tapi nanti juga akan terdampak ke modul-modul yang ada di sebelah kanan. Semuanya itu ya Bapak Ibu atas setiap akun yang dicatat atau penyesuaian yang dicatat oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan transaksi di tahun 2025 yang berdampak di tahunan 2025. Terkait dengan untuk peningkatan kualitas LK ya, Bapak Ibu, yang pertama memperdomani pengakuan penyajian dan pengungkapan sesuai PMK 100 tahun 2025. Nah ini eh, memang ini PMK baru ya Bapak Ibu. Eh, Kebetulan ini memang seharusnya nanti mungkin kita akan cari waktu tersendiri untuk kami menyampaikan sosialisasi terkait dengan PMK 100 ini, itu kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Jadi sudah bisa di-download Bapak Ibu, sudah ada filenya. Jadi apa nanti untuk PMK 100 ini mungkin akan kita sediakan waktu tersendiri untuk pelaksanaan sosialisasinya. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa melihat, membaca terlebih dahulu terkait dengan PMK 100 ini apabila ada yang masih harus didiskusikan dengan kami ataupun dengan KPPN, monggo silakan menghubungi kami atau KPPN ya Bapak Ibu. Nah, kemudian mengoptimalkan fitur daftar dan monitoring Monsakti serta menindaklanjuti TDK dan TDL termasuk pada SIB. Kemudian melakukan analisis keterkaitan antara laporan baik LLA LO misalnya ataupun LO neraca melalui monitoring Monsakti. Kemudian melakukan telaah LK secara berjenjang. Nah, ini Bapak Ibu juga seharusnya dilakukan sesuai dengan kertas kerja telaah sesuai PMK 232. Kemudian memastikan kesesuaian surplus defisit pada LO dan LPE serta nilai ekuitas akhir antara LPE dan neraca, mengidentifikasi dan menyelesaikan transaksi resiprokal termasuk utang piutang antara KL atau antar Satker atau antar Kanwil. Nah, ini transaksi resiprokal ya yang mungkin ada di Satker yang ada di bawah Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengoptimalkan penerapan dan penilaian PIPK, memperluas cakupan akun signifikan serta memanfaatkan akomodasi PIPK setelah menyampaikan laporan penilaian secara tepat waktu. Nah, ini juga memastikan satker yang menggunakan Elpata. Ini mempedomani ketentuan PMK 84 tahun 2025. Ya, ini Bapak Ibu, apabila satker Bapak Ibu ataupun di bawah Bapak Ibu sekalian yang menggunakan Elpata, tentu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait dengan Elpata, baik jurnal penyesuaiannya, batas waktunya, mohon Bapak Ibu beserta satker-satker Bapak Ibu bisa memperhatikan supaya jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian rekomendasi atas pemeriksaan LKKL yang mungkin sampai dengan ke tingkat wilayah ataupun tingkat satker serta mempedomani peran APIP. Ya, ini memang dilakukan di tingkat pusat ya oleh Inspektorat Jenderal. Bagaimana untuk penutupan periode? Jadi Bapak Ibu untuk pertama, persetujuan transaksi ini, jadi ya seperti Bapak Ibu lakukan bulanan ya. Jadi untuk persetujuan transaksi ini berkoordinasi dengan operator modul persediaan dan aset tetap. Jadi untuk operator modul KLP tetap berkoordinasi dengan modul persediaan dan aset tetap supaya tidak ada transaksi-transaksi yang terlewat untuk dicatatkan atau penutupan periode yang berkoordinasi dengan operator modul GLP. Jadi ini semua harus dikoordinasikan antar operator di modul Sakti. Lalu untuk penutupan periode eh, 12 ini perlu dilakukan dalam rangka penerbitan SHR periode Desember 2025. Batas waktunya itu penutupan periodenya mengikuti rekonsiliasi eksternal. Jadi tadi maksimal dilakukan tanggal 3 Januari ya Bapak Ibu. Dan ini sebagai trigger ketika penutupan periode 12 ini akan sebagai trigger untuk menghitung penyusutan reguler pada semester 2. Nah, ini untuk penutupan periode 12. Nah, terkait dengan penyusunan LK unaudited-nya itu harus dilakukan penutupan periode 13 yang bisa dilakukan mulai tanggal 9 Februari 2026. Nah, ini
sesuai dengan surat terakhir ya Bapak Ibu, sampai dengan saat ini untuk penutupan periode 13 itu baru bisa dilakukan mulai tanggal 9 Februari. Nah, ini perlu dilakukan Bapak Ibu untuk penutupan periode 13 ini dalam rangka penyusunan laporan keuangan unaudited supaya LK-nya berstatus final dicetakan LK-nya ya Bapak Ibu. Nah, untuk batas waktu penutupan periode 13 itu mengikuti batas penyampaian LK. Jadi memang kami harapkan memang untuk penutupan periode 13 ini Bapak Ibu harus sangat memperhatikan koordinasi baik tingkat satker ke baik ke tingkat satker, tingkat wilayah dan sampai dengan tingkat eselon 1. Jadi harus diperhatikan Bapak Ibu untuk penutupan periode 13 ini. Saling berkoordinasi itu sangat penting mengantisipasi hal-hal yang berpotensi berdampak terhadap laporan keuangan, tetapi tiba-tiba sudah dilakukan penutupan periode 13. Nah, ini dihindari, yang harus dihindari ya Bapak Ibu. Karena memang eh, untuk penutupan periode 13 ini akan membuat periode 14 atau audited ini akan otomatis terbuka, dan apabila ada transaksi misalnya yang terlewat, karena periode 14 itu memang dikhususkan untuk transaksi-transaksi atas hasil rekomendasi BPK. Nah, ini sehingga untuk transaksi-transaksi eh, yang reguler itu seharusnya itu maksimal di periode 13. Nah, memang disediakan untuk melakukan permintaan pembukaan periode, tapi memang ini dilakukan pembukaan periode, izinnya dilakukan secara selektif, khususnya untuk yang periode 13 ini, secara selektif dengan melalui unit konsolidator KL. Artinya Bapak Ibu memang harus sampai dengan ke tingkat pusat untuk melakukan buka periode, sehingga ini akan apa ya memakan waktu, eskalasi sampai ke pusat cukup panjang ya. Jadi Bapak Ibu lebih baik kita mengantisipasi jangan sampai ada transaksi-transaksi yang terlewat ketika penutupan periode 13. Jadi pentingnya koordinasi ya Bapak Ibu, baik ke unit di bawahnya ataupun unit di atasnya. Eh, Kemudian apa saja yang harus yang harus diperhatikan terkait dengan penyampaian laporan keuangan. Nah, ini eh, elemen di laporan keuangan yang harus disampaikan ke kami maupun ke KPPN ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama untuk seluruh UAPA, UAPAW dan sampai dengan UAPA ini menyampaikan LLA, neraca, LO, LPE, caleg dan SOL atau pernyataan tanggung jawab. Untuk LLA, neraca, LO dan LPE ini eh, menyajikan untuk komparasi periode Desember 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Kemudian kalau calegnya ini yang kami ingatkan itu mengungkapkan informasi kinerja pada LKKL tahun 2025. Nah, ini memang diminta untuk menyampaikan kinerjanya, sehingga kami harapkan juga ada laporan kinerja Bapak Ibu untuk di LK tingkat UAPA maupun UAPA wilayah. Nanti akan kita bahas pengungkapan kinerja seperti apa yang disampaikan. Kemudian ada juga data aset dan kewajiban. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang mengalami dampak likuidasi atas kementerian atau lembaga yang di tahun 2025 ini. Jadi juga ada, meskipun prosesnya saat ini sudah selesai ya Bapak Ibu, prosesnya sudah selesai, tapi ada lampiran di laporan keuangan di calegnya nanti disampaikan untuk bagaimana proporsi data aset dan kewajiban yang ada, termasuk dengan hasil likuidasinya yang nanti disampaikan di caleg ya Bapak Ibu. Kemudian pengungkapan informasi keuangan bagi yang memiliki pinjaman program. Nah, ini mungkin di tingkat pusat ya, serta
pengungkapan ikhtisal LKBLU. Nah, ini apabila wilayah Bapak Ibu memiliki satke-satke apa BLU. Nah, ini diungkapkan ikhtisalnya di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, mungkin yang kami ingatkan juga untuk setiap phase dari komponen itu harus ditandatangani oleh KPA ya Bapak Ibu ya. Ditandatangani oleh KPA, kuasa pengguna anggaran. Ini kami ingatkan karena terkadang untuk penyampaian laporan keuangan yang disampaikan ke kami itu sering banget, sering yang terlewat. Termasuk juga untuk soal atau pernyataan tanggung jawab juga harus ditandatangan basah oleh KPA ya Bapak Ibu. Bagaimana batas waktunya? Nah, LK ini disampaikan berjenjang Bapak Ibu dari tingkat UAPA sampai dengan UAPA. Ini disampaikan secara berjenjang. Dan untuk tingkat UAPA wilayah, ini kami harapkan eh, penyampaiannya adalah maksimal di tanggal 25 Februari. Kami rasa itu nanti akan cukup apa spellnya cukup lama ya, artinya ketika nanti tanggal 9 Februari itu apa periode 13 sudah dapat dilakukan penutupan, artinya sejak saat itu sudah bisa dilakukan penyesuaian penyusunan di LK apa unaudited. Jadi apa untuk penyampaian LK ini cukup banyak waktu bagi Bapak Ibu untuk menyelesaikan, tapi sekali lagi kami ingatkan tetap untuk penutupan periode berkoordinasi dengan unit di bawah maupun di atas Satke wilayah Bapak Ibu sekalian supaya angka sudah dipastikan fix untuk kemudian disusun laporan keuangannya sehingga nanti apa ketika proses penyusunan itu angka-angka sudah clear semua, sudah tidak ada perubahan. Nah, itu untuk dapat disampaikan ke kami itu paling lambat tanggal 25 Februari 2026. Nah, LK ini disampaikan dalam bentuk soft copy ke email yang telah ditetapkan masing-masing KPPN atau Kanwil Mitra. Nah, untuk PLU, nah khusus ini untuk PLU ini juga menyampaikan tidak hanya ke kami, tapi juga untuk di KPPN serta ke kantor pusat di Direktorat Pembinaan Pengelola Keuangan PLU. Untuk surat pengantar penyampaiannya itu diupload di aplikasi Monsakti. Nah, ini memang masih menggunakan Monsakti sampai dengan tahun anggaran 2025. Serta apabila ada satker Bapak Ibu ataupun wilayah Bapak Ibu yang tidak atau terlambat menyampaikan LK, maka kami akan mengenakan, mohon maaf, sanksi administratif berupa penolakan SPM. Jadi mungkin Bapak Ibu punya spare waktu cukup panjang untuk bisa menyelesaikan laporan keuangannya dan menyampaikan ke kami sehingga kita semua dapat menghindari terbitnya sanksi administratif atas keterlambatan atau ketidak penyampaian LK untuk periode unaudited tahun 2025. Nah, ini Bapak Ibu untuk pengungkapan informasi kinerja pada MK 2025 unaudited. Jadi apa saja? Yang pertama pelaporan anggaran yaitu seperti biasa realisasi anggaran, target dan realisasi rincian output. Nah, ini yang kami ingatkan kembali tahun 2025 pada laporan keuangan Kementerian Lembaga. Kemudian pengungkapan capaian rincian output per fungsi APBN pada catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan program prioritas nasional. Ini kalau ada ya pada catatan atas laporan keuangan. Nah, mungkin kalau di eh, Satker Bapak Ibu untuk apa rincian output ini sudah ada tagging ya dari kementeriannya masing-masing. Nah, setelah ada tagging dari kementerian Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu itu melakukan perekaman dan memvalidasi atas setiap data target dan capaian outputnya di dalam eh, aplikasi Sakti. Nah, ini yang Bapak Ibu mohon diperhatikan bagaimana perekaman dan penginputan validasi dilakukan validasi atas capaian output yang Bapak Ibu catatkan di aplikasi Sakti sehingga apa yang Bapak Ibu masukkan data yang Bapak Ibu rekam itu semuanya dipastikan valid. Jadi tidak ada kesalahan penginputan atas
eh, ta- terutama capaian ya, capaian output di tahun 2025. Jadi memang ini Bapak Ibu juga harus melakukan eh, penjaminan atas tidak ada anomali data. Nah, pada capaian RO. Nah, ini memang eh, harus berhati-hati Bapak Ibu dalam perekaman realisasi capaian rincian output ini. Jadi realisasi apa volume itu harus sesuai dengan targetnya. Yang telah divalidasi, diinput, diinput dan divalidasi oleh Bapak Ibu sekalian di awal ya untuk perekaman apa capaiannya. Dan untuk rincian output ini kembali kami ingatkan itu disampaikan di laporan keuangan di tiap jenjang penyampaian laporan keuangan. Artinya di tingkat satker menyampaikan rincian output, lalu kemudian di tingkat wilayah pun juga menyampaikan rincian output di wilayahnya untuk satker-satker di bawahnya. Ini ini kalau fungsi ya, fungsi APBN pada catatan atas laporan keuangan. Nah, ini memang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Untuk misalnya ini fungsi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Jadi memang ini diungkapkan rincian outputnya fungsi sesuai dengan Undang-Undang 17 itu tadi Bapak Ibu. Nah, eh, contohnya ini yang di prioritas nasional ya kalau ini. Nah, ini kalau ada Bapak Ibu, memang ini tidak di semua satker ya, ada prioritas nasional ada di semua satker. Tapi jika ada, mohon untuk prioritas nasional ini apabila ada, itu mohon di apa disampaikan juga di caleg ya Bapak Ibu. Untuk yang satker-satker yang memiliki prioritas nasional sampai dengan setingkat satkernya. Ini untuk apa terkait dengan likuidasi ya. Bagaimana untuk data aset dan kewajiban itu terutama itu kan saldo-saldo yang dilikuidasi ke KL baru terkait dengan pembentukan kabinet merah putih. Ini juga harus disampaikan walaupun seperti yang kita tahu saat ini prosesnya setelah selesai dilakukan. Bagaimana formatnya? Nah, ini Bapak Ibu untuk penyampaian lampiran LK eh, lampiran keterangan likuidasi di LK Bapak Ibu sekalian. Apabila ada, ini memang ini khusus untuk yang ini ya Bapak Ibu yang terdampak likuidasi ya Bapak Ibu. Jadi untuk Satker penerima likuidasi itu menyampaikan juga saldo di pos neraca khususnya aset dan kewajiban itu saldo per 31 Desember berapa, lalu saldo dari hasil likuidasi, dari hasil likuidasinya itu berapa, serta berapa persen saldo likuidasi yang terdapat KEP dan dibandingkan apa dengan saldo unaudited di 31 Desember 2025. Nah, ini informasi ini juga penting untuk kami nanti akan gunakan sejauh mana besaran saldo likuidasi yang terdampak likuidasi itu berdampak pada neraca di Satker atau kementerian penerima likuidasinya. Jadi ini kami jadikan analisis juga Bapak Ibu untuk eh, persentase eh, saldo aset maupun kewajiban likuidasi yang dibandingkan dengan saldo unaudited. Artinya berapa proporsinya. Nah, termasuk juga untuk KL pengampu. KL pengampu ini juga adanya pengungkapan terhadap penyelesaian likuidasi KL atau satker yang diampunya. Nah, ini memang ya saya rasa seharusnya memang
seharusnya sudah 100%, tapi tetap itu kami harapkan untuk diungkapkan di catatan atas laporan keuangan, karena ini memang nanti juga akan bermanfaat nanti ketika laporan keuangan tersebut misalnya akan dilakukan audit, jadi diketahui. Jadi KL tersebut atau satker tersebut merupakan satker pengampu atas satker-satker atau KL yang mengalami likuidasi di tahun 2025. Kemudian ini untuk satker-satker yang memiliki BLU di bawahnya, artinya satker-satker wilayah yang memiliki BLU bisa disampaikan ikhtisar LKBLU-nya di catatan atas laporan keuangan. Jadi memang ini hanya berupa ikhtisar saja, ikhtisar yang ada di laporan keuangan BLU itu secara ringkas disampaikan di catatan atas laporan keuangannya. Jadi ada nomor kode satker BLU, nama satker, aset kewajiban, pendapatan total, pendapatan BLU, belanja total dan belanja BLU. Artinya memang cukup sederhana ya Bapak Ibu itu LKBLU ini yang nanti akan kami harapkan juga ada disampaikan oleh satker-satker eh, yang memiliki BLU di bawahnya. Ini Bapak Ibu terkait dengan perpanjangan penyelesaian administratif tahun anggaran 2025. Jadi memang eh, dari kami sudah menyampaikan surat S13 di tanggal 13 Januari lalu mengenai perpanjangan penyelesaian administratif tahun anggaran eh, 2025. Jadi kami mengingatkan kembali memang ada beberapa penyelesaian administratif yang telah berlalu ya, artinya eh, hari kemarin. Tapi ya yang hari kemarin kami harapkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan seluruhnya atas penyelesaian administratif yang batas waktunya kemarin, tapi memang ada penyelesaian administratif yang masih bisa dilakukan sampai dengan tanggal 22 atau sebelum sebelum batas waktu eh, rekonsiliasi, batas waktu rekonsiliasi periode 12 ini. Maka ini Bapak Ibu bisa manfaatkan perpanjangan penyelesaian administratif ini, jangan sampai terlewat karena yaitu kami tidak tahu ya kalau ini terlewat ini apakah ada perpanjangan lagi atau tidak. Jadi mengantisipasi hal tersebut, Bapak Ibu bisa memaksimalkan perpanjangan penyelesaian administratif yang ada yang ditentukan dengan batas waktu sesuai dengan yang tercantum pada surat S13 yang sudah kami kantor pusat kami sampaikan kepada kementerian lembaga Bapak Ibu sekalian. Ya, poin-poin pentingnya Bapak Ibu terkait dengan surat S13 tersebut itu perpanjangan penyelesaian administratif yang mencakup yang pertama transaksi hibah langsung baik untuk uang, barang, jasa maupun surat berharga. Lalu kemudian penyelesaian transaksi keuangan BLU, koreksi data. Nah, ini juga koreksi data transaksi keuangan pada dokumen sumber dan void. Nah, void oleh KPPN itu juga ada batas waktunya. Kemudian penyelesaian Pagu Minus. Nah, Pagu Minus dan penyesuaian administratif terkait dengan koreksi SPM SP2D dan Sesikus. Nah, Sesikus ini di pusat ya. Ini Pagu Minus Bapak Ibu, Pagu Minus ini sudah lewat ya tanggal 19 kemarin. Jadi eh, kami juga kebetulan ini Bapak Ibu, setelah kami lihat ya data to-do list ini masih cukup banyak. Nah, kami nggak tahu nih apakah memang sudah mengajukan, tapi memang memang ini Bapak Ibu, pengajuan penyelesaian Pakuminas itu proses penyelesaiannya di kami di Kanwil itu sampai dengan hari ini, artinya eh, bisa saja di dalam monitoring eh, apa monitoring Monsakti itu belum belum selesai, tapi Bapak Ibu sudah mengajukan, tapi memang saat ini sedang proses penyelesaian di kami. Nah, ini kami juga tidak bisa memantau karena hasil pantauan kami itu melalui Monsakti. Maka mungkin
kami juga minta konfirmasi dari Bapak Ibu apakah memang untuk yang sudah lewat khususnya Paguminus ini telah dilakukan apa? Telah dilakukan penyelesaian di paling lambat kemarin ya Bapak Ibu. Kemudian penyelesaian SPM SP2D GUP nihil atau PTUP. Nah, yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian, yang pertama mempersiapkan kelapa dokumen yang diperlukan dan segera melakukan pemrosesan eh, penyelesaian administratif. Lalu kemudian menjaga urutan dan kecukupan waktu pemrosesan. Artinya Bapak Ibu ini harus memperhatikan untuk proses-proses yang kira-kira membutuhkan eskalasi yang cukup panjang atau membutuhkan persetujuan misalnya berjenjang, itu Bapak Ibu harus memperhatikan jangan sampai tidak memperhitungkan waktu-waktu yang cukup panjang tersebut diajukan mepet sehingga nanti melewati batas waktu yang telah ditentukan. Karena kalau sudah sampai dengan batas waktu yang ditentukan, itu merupakan batas waktu terakhir untuk bisa dilakukan penyelesaian. Jadi apabila itu tidak selesai, maka eh, pengajuan Bapak Ibu sekalian sudah tidak dapat diproses secara sistem. Nah, kemudian menghindari penyelesaian transaksi pada hari terakhir dan antisipasi terjadinya kegagalan pemrosesan data karena permasalahan sistem atau jaringan. Nah, ini yang juga harus Bapak Ibu perhatikan karena memang kita tidak bisa ingkari ya, artinya dengan banyaknya akses, banyaknya load, serta banyaknya transaksi yang dilakukan di periode unaudited ini yang dilakukan oleh seluruh satker se-Indonesia, maka ini juga bisa berdampak pada database ataupun sistem maupun jaringan di kantor pusat. Sehingga ini juga bisa menjadi kendala Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin apabila sudah diketahui adanya permasalahan terkait dengan penyelesaian administrasi yang masih harus diselesaikan, maka Bapak Ibu bisa menyelesaikan dengan secepat mungkin. Jadi tidak menunggu sampai dengan batas waktu terakhir ya Bapak Ibu. Kemudian menyelesaikan rekonsiliasi segera setelah tersedia dokumen sumber atau transaksi terkait dan kemudian menyelesaikan transaksi tahun anggaran 2025 secara optimal agar tidak menghambat pelaksanaan anggaran tahun 2026. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan batas waktu atau tahapan pengajuan perpanjangan administratif ke KPPN atau Kanwil. Nah, ini mungkin untuk yang pengajuan SP2HL ya, SP2HL atau SP4HL oleh Satker KPPN untuk hibah langsung bentuk uang. Tahun 2025 itu maksimal 21 Januari. Nah, apabila ada Bapak Ibu yang satkernya mau mengajukan SP2HL atau SP4HL itu masih bisa sampai dengan besok ya Bapak Ibu, termasuk pengajuan SP3HL oleh Satker ke KPPN. Nah ini mungkin Bapak Ibu perhatikan apabila satu satkernya ada yang mau mengajukan. Kemudian SP3BLU. Nah ini untuk satu satker BLU batas waktunya masih bisa sampai dengan besok. Tapi yaitu Bapak Ibu kalau misalnya bisa dilakukan secepatnya karena yaitu ini juga yang kami perhatikan apabila kita saat ini mengadakan secara online karena minggu ini akan ramai batas waktu perpanjangan administrasi ini. Jadi kami tidak ingin mengambil waktu Bapak Ibu terlalu banyak. Jadi kita selenggarakan secara online di mana di saat bersamaan Bapak Ibu juga bisa eh, menyelesaikan proses penyelesaian administratif yang belum selesai dilakukan oleh Satker Bapak Ibu maupun sebagai Satker ataupun sebagai wilayah untuk mengingatkan Satker-Satkernya. Nah ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan apa secepatnya, artinya tidak harus menunggu sampai dengan batas waktunya. Kemudian pengajuan koreksi data transaksi keuangan itu 20 Januari. Hari ini ya Bapak Ibu, silakan kalau misalnya mau melakukan koreksi data secepatnya ke KPPN. Jadi silakan jangan jangan menunggu sore ya Bapak Ibu, jangan menunggu sore karena nanti ya seperti yang kami sampaikan koreksi data itu dilakukan oleh KPPN seluruh Indonesia. Artinya load database itu trafficnya padat sekali ya dengan batas hari ini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa
secepatnya jikalau memang ada koreksi data transaksi keuangan yang masih harus dilakukan oleh Satker di bawah Bapak Ibu sekalian. Kemudian void, nah ini void sudah lewat ya Bapak Ibu itu kemarin serta revisi DIPA untuk Pagu Minas. Nah ini juga kemarin. Nah makanya ini kami harapkan Bapak Ibu sudah menyelesaikannya kemarin dan semoga tidak ada yang terlewat ataupun apabila ada yang sampai dengan eselon satunya maka eselon satunya bisa berkomunikasi dengan kantor pusat kami juga terkait dengan penyelesaian Pagu Minas ini. Kemudian SPMDUP Nihil dan PTUP oleh Satker KPPN paling lambat 21 Januari. Nah, mungkin ini kira-kira untuk apa ya rangkuman artinya sedikit. Nah, untuk detailnya, untuk seluruh rincian detail itu ada di surat S13 ya Bapak Ibu ya. Ini memang kami highlight yang kami rasa cukup penting yang perlu diperhatikan. Tapi untuk detail seluruhnya itu ada di eh, surat Direktur Jenderal Pembendaharaan nomor S13 yang sudah disampaikan kepada seluruh kementerian lembaga serta Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ini Bapak Ibu hasil pantauan kami sampai dengan kemarin. Tapi ya ini memang kami sampai dengan saat ini kami masih memantau karena memang masih ada pergerakan data baik untuk TDK maupun to-do list. Jadi kami eh, apa mungkin untuk kali ini kami mengingatkan saja Bapak Ibu untuk rekon untuk to-do list ya, terutama to-do list, yang ini to-do list dan TDK yang belum diselesaikan. Mungkin kita tidak akan bahas satu persatu semuanya, tapi kami harapkan ini karena batas waktu rekon itu tinggal beberapa hari lagi, sementara ini masih cukup banyak ya, Bapak Ibu untuk eh, transaksi yang masih belum diselesaikan. Jadi ini mungkin apa, bisa Bapak Ibu perhatikan. Mungkin kita lihat sedikit sedikit saja ya. Tidak usah kita bahas untuk tiap satkernya. Mungkin saya berhenti saya dahulu. Sebentar. Ya, mungkin Mbak Sarah bisa dibantu untuk saya mungkin ini kami perlihatkan sedikit, tapi mungkin kita tidak usah bahas seluruhnya satu persatu, tapi kami infokan saja Bapak Ibu bisa memperhatikan seluruh satker-satker di bawahnya yang masih ada Paguminas untuk sorry mohon maaf bukan hanya Paguminas ya, seluruh to-do list dan TDK. Nah, tapi kalau TDK ini kami lihat sampai dengan pagi ini itu mungkin masih agak bermasalah ya karena kami lihat kok merah semua gitu data TDK-nya. Jadi mungkin ini tidak akan kita bahas untuk TDK, tapi mungkin kami ingatkan saja karena TDK ini tidak bisa juga kami pantau karena data di Monsakti ternyata sepertinya masih bergerak ya, kami tidak tahu di mana permasalahannya sehingga masih tertampil merah semua. Jadi mungkin ini kami sediakan eh, kami eh, kita lihat sedikit untuk to-do list-nya terlebih dahulu ya mungkin ya. Baik Mbak, mungkin yang pertama persediaan belum didetailkan. Nah ini mungkin kira-kira Bapak Ibu masih cukup banyak beberapa satker yang masih belum menyelesaikan untuk persediaan belum didetailkan. Kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk dapat menyelesaikan seluruh transaksi ini karena ini kan eh, kami takutnya ini kalau transaksinya banyak ini ya transaksinya banyak butuh waktu terutama persediaan Bapak Ibu bisa menyelesaikan lebih cepat lebih baik ya untuk ini jadi mungkin ini Bapak Ibu ada kami sebutkan beberapa dari kejaksaan lalu Kemenak kemudian ke bawah mungkin Mbak Kemenak, lalu ada MTS, masih Kemenak juga ya, Kemenak, MTS, kemudian ada Polda juga, kemudian BNN, Disnaker, Disnaker ya, Disnaker Trans. Mungkin ini Bapak Ibu kira-kira yang untuk persediaan belum didetailkan, artinya masih cukup banyak. Baik, mungkin selanjutnya Mbak Sarah di persediaan belum approve coba. Nah ini lebih sedikit ya, ini ada pengadilan, kejaksaan, Kemenak, lalu ada Polda juga,
Kanwil Hukum Lapas status bawahnya, Disnaker Trans juga, dan ya Disnaker Trans. Nah ini ya Bapak Ibu mungkin bisa diingatkan ya untuk satker-satker di bawahnya untuk penyelesaian to-do list. Lalu kemudian Mbak, ya aset belum didetailkan, wah ini juga cukup banyak ya. Balai Pengelola Transportasi Darat, lalu Kemenak, kemudian apa lagi nih, Balai Pelestarian Kebudayaan, dan SNVT, pelaksana jaringan. Nah ini ya Bapak Ibu mungkin di, diingatkan juga status-status di bawahnya untuk aset belum ditentukan ini, walaupun ini cukup sedikit ya, tidak begitu banyak. Artinya kalau aset tetap kan cepat ya dibandingkan persediaan. Jadi kami rasa ini, saya rasa juga tidak, harusnya tidak ada masalah ya Bapak Ibu terkait dengan pendetailan aset tetap ini. Kemudian, nah ini aset belum divalidasi atau approve. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa mengingatkan atasan-atasan eh, yang melakukan validasi ataupun approve. Ataupun kalau yang ya seharusnya atasan langsung ya, yang bersangkutan ya. Atasannya eh, sebagai eh, yang memiliki kewenangan untuk melakukan validasi ataupun approve bisa diingatkan. Nah ini ada BPTD ya, lalu Satgas-Satgas Polda. Kemudian oke ke bawah lagi Stamet ya, Stamet, KPU, LLI dan pelaksana jalan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu masih cukup banyak. Oke, kemudian yang lainnya coba kita lihat eh, TK persediaan belum TM. Nah, ini Bapak Ibu untuk transaksi TK belum TM ini. Nah, ini kalau yang ini seharusnya Bapak Ibu ini ya apa satke tujuannya. Mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi satker-satker tujuannya, satker-satker penerima agar segera mencatatkan TM-nya. Kalau misalnya barangnya memang sudah ada atau BST-nya sudah diterima ya. Nah itu mohon untuk segera dicatatkan karena ini kan kami rasa untuk TKTM tahun 2025 seharusnya barangnya sudah nyampe ya. Dokumennya sudah sampai harusnya. Kayaknya ini tinggal melakukan pencatatan saja yang mungkin belum sempat dilakukan. Nah, kami minta mohon untuk bisa menghubungi untuk satker-satker penerima apa eh, penerima transfernya untuk segera mencatatkan ini. Mungkin ada dari pengadilan negeri ya, pengadilan negeri kemudian ke bawah lagi pengadilan pengadilan negeri dan pengadilan dan Polda ya berarti ya untuk wilayahnya pengadilan dan Polda ini mungkin bisa memperhatikan bisa menghubungi ya Bapak Ibu, menghubungi satu-satu di bawahnya yang masih ada TKTM ini khususnya pengadilan dan Polda ya. Baik, kemudian coba kita lihat sebentar ya itu ya ini apa nih? Coba kembali lagi dulu, kembali lagi. Ini oh ini ya oke dibuka utang yang belum diterima tagihannya. Nah ini saya nggak tahu nih apakah ini memang eh, utang belum diterima tagihannya. Apakah ada yang apa belum dibayarkan atau bagaimana ini? Ini masih cukup banyak juga ya. Ada ada berapa ya ini coba lihat. Totalnya ada berapa? Oh 24. Dan ini satkernya cukup banyak juga ya. Artinya beda-beda itu. Ini di Kejaksaan lalu kemudian BPTD ya, atau PBU, Kemenak, ya di bawah Kemenak, BPS, lalu Pertanahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, lalu kemudian Kanwil Hukum, Balai Bahasa, Balai Pelestarian, dan Dinas Transmigrasi. Nah, ini mungkin diperhatikan Bapak Ibu di saktinya, apakah ada mungkin yang belum ini ya, belum belum tuntas ya transaksinya. Mungkin diperhatikan ya Bapak Ibu, karena ini transaksi tahun 2025 ya. Baik, coba kembali lagi Mbak. Ya, sebentar. Nah ini, oke Pak Guminas coba kita lihat. Pak Guminas 51. Nah ini, eh, coba yang berarti selain KPU dan Kejaksaan ya. Karena kami memperoleh info untuk KPU dan Kejaksaan ini. Oke, ke bawah. Terus coba masih ada. Oh, oke sudah semua ya.
Oh, nah ini KPU dan selain KPU dan Kejaksaan ini, karena KPU dan Kejaksaan ini penyelesaiannya sampai dengan eselon 1 info terakhir yang kami terima ya. Ini untuk Satker Basan, ini mungkin di bawah apa ya? Di bawah Kementerian, di bawah Satker apa ya? Kanwilpas ya. Ini di bawah Kanwilpas. Nah, Kanwilpasnya apakah ada ya Bapak Ibu ya? Karena ini ya itu waktunya kan sudah lewat ini. Kami nggak tahu Kanwilpas apakah eh, ada Kanwilpas ini untuk Satker Ubasan ini apakah sudah mengajukan revisi Paguminasnya ke kami. Mungkin nanti dari Kanwilpas bisa minta tolong dikoordinasikan dengan Satkernya, terutama Ubasan kelas 2 ini, apakah sudah mengajukan revisinya ke Kanwil. Baik, mungkin back lagi, Mbak. Ya, mungkin yang Paguminas sudah yang Paguminas selain akun 51 itu. Nah, yang ini juga sama untuk Bawaslu ya. Bawaslu ini apakah sudah mengajukan eh, ini ya sudah mengajukan apa revisinya ya untuk Bawaslu ya. Karena ya itu batas waktunya kan kemarin ini. Kami kurang mengikuti nih Bawaslu apakah sudah juga menyelesaikan ya? Apakah ada dari Bawaslu ini yang mengikuti di kegiatan ini? Ya, baik. Mungkin dari Bawaslu minta tolong diperhatikan untuk penyelesaian penyelesaian pagu minusnya supaya eh, ini ya kami harapkan semoga ini sudah diajukan revisinya ya ke kami ke Kanwil ya ke Kanwil kebetulan ini kami tidak bisa memantau ini sampai dengan saat ini. Baik, ya mungkin kira-kira itu ya. Untuk TDK rupiah dan TDK Coa ini, mohon maaf ini kebetulan kami tidak bisa pantau karena datanya setelah kami cek itu apa eh, eh, kurang kurang valid karena data TDK ini muncul muncul semua. Jadi apa kami tidak bisa pantau untuk TDK yang ada melalui aplikasi Monsakti. Cuma kami mengingatkan Bapak Ibu untuk seluruh TDK dan to-do list ini dan adanya perpanjangan penyelesaian administratif, mohon Bapak Ibu bisa menyelesaikan secepat mungkin karena memang ini semua akan sangat berdampak nanti kepada kualitas data laporan keuangan dan eh, dengan adanya batas waktu yang ada terkait dengan penyelesaian administratif ini, Bapak Ibu kami harapkan bisa mengingatkan Satgas di bawahnya juga untuk memanfaatkan perpanjangan penyelesaian administratif ini yang ada supaya jangan sampai apabila nanti batas waktunya itu sudah terlewati, Bapak Ibu Satker maupun wilayah ini belum menyelesaikan penyelesaian administratif. Nah, ini yang kami harapkan bisa dihindari karena kita tidak tahu Bapak Ibu apakah ada perpanjangan kembali. Nah, kalau misalnya tidak ada, maka ini akan berdampak pada kualitas data ke Bapak Ibu. Nanti kualitas data itu akan berdampak sampai dengan di laporan keuangan di tingkat kementerian lembaga. Jadi ini akan terbawa kalau misalnya ini tidak diselesaikan di periode sudah terlewati penyelesaian administratifnya. Maka kami harapkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan batas waktu penyelesaian administratif yang ada sesuai dengan surat S13 Bapak Ibu mengikuti sesuai dengan batas waktu yang ada dan penyelesaian tertulis dan TDK ini bisa dilakukan secepat mungkin mengantisipasi yaitu Bapak Ibu batas waktu rekonsiliasi tanggal 23 yang biasanya kalau mendekati akhir-akhir itu terkadang ada saja yang permasalahan baik terkait sistem ataupun jaringan gitu, Bapak Ibu. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan eh, penyusunan laporan keuangan unaudited tahun 2025. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada permasalahan baik di Satker
di bawahnya ataupun wilayah sebagai satker, monggo silahkan disampaikan ke kami sehingga kita sama-sama bisa mencari solusinya. Kita bisa mengantisipasi untuk terutama terkait dengan perpanjangan penyelesaian administratif ataupun rekonsiliasi ya, yang tanggal 23 juga. Kalau misalnya ada permasalahan, silakan disampaikan biar nanti kita bisa mengetahui eh, masalahnya apa saja sehingga nanti kalau misalnya eh, sampai dengan batas waktu tanggal 23 kita bisa melakukan treatment apa yang pas apabila kita sudah mengetahui masalahnya sebelumnya. Baik, mungkin ini kami kembalikan ke Mbak Sarah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat penyampaian materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Sarah. Baik, terima kasih Pak Andre atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya agar melakukan raise hand terlebih dahulu. Dipersilahkan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya ataupun diskusi mengenai kendala to-do list dan TDK-nya? Silahkan. Oke. Izin Pak Fahmi dari Kejati Malut, ada yang ingin Mbak, disampaikan Bapak? Silahkan. ya, terkait tadi apa ya? Utang, apa? Ya, utang yang belum diterima tagihannya ya, yang ditampilkan Bapak tadi, yang punya kejaksaan. Utang belum diterima tagihan ya Pak? Sebentar saya Ya, share. ya, itu ada empat satker ya. Satu, dua, tiga, empat satker termasuk Kejati. Itu kalau tidak salah ini, Mbak, RPTA itu sudah dibayarkan. Cuman kemarin dengar info dari teman-teman satker itu sama teman-teman di KWPN minta di jurnal. Gimana tuh, Mbak? Baik Halo? Bapak. Baik Bapak, berarti terkait saldo akun utang yang belum diterima tagihannya, ini semua dari 7 ya Pak, 7 satker berasal dari Erpata. Betul ya Pak? Ya ada, ya dari empat aja ya patah. Yang Mana? Erpata yang mana saja Pak ini? Ternate, Tiket, Halbar sama Kejati. Malbar dan Taliabu aja Jati. ada juga ya? Tali Abu ada Pak? Oh, sebentar. Ah, kalau yang empat itu dari air patah, Mbak. Itu info dari teman-teman KWPN ke Satker itu diminta di jurnal, jurnal manual di GLP. Itu sudah diselesaikan sih, sudah dibayarkan, cuma masih muncul. Oh ya baik. Baik Pak, artinya untuk yang keempat ini berasal dari Erpata dan sudah dilakukan jurnal manual ya oleh Satker. Ah, belum, mungkin hari ini saya suruh mereka Oh belum, jurnal manual. belum. Ya Ya, baik. Baik, terima kasih kalau Bapak. yang Taliabu nanti saya cek lagi, Oh ya siap. saya konfirmasi lagi ke apa bendahara pengeluarannya di Taliabu. Oh ya siap, siap Pak Fahmi. Baik, Ya, terus silakan Pak Andre. ini Oh ya baik. seben- Ya Pak. ada lagi, Mbak.
Ada lagi, Ini silakan Pak. terkait apa ya? Eh, Hibah yang belum disahkan. Ini yang punya Kejaksaan Negeri Haltim. Ini kan awalnya operatornya salah input. Sebenarnya bukan hibah. Jadi itu perolehan lainnya yang dia dapat dari CSR ya. Jadi CSR itu kan kita nggak bisa ngajukan hibah sebagai hibah ya. Jadi dilakukan penginputannya di eh, perolehan lainnya. Cuma sudah terlanjur dia input di hibah. Nah, kemarin kami coba buat apa? Buat itu koreksi pencatatan, Mbak, di aplikasi asetnya. Setelah koreksi pencatatan, terus kita input lagi di perolehan lainnya, tapi di hibahnya belum kehapus. Jadi apa? Double begitu. Jadi ada hibah, terus ada koreksi pencatatannya juga dengan nilai yang sama. Jadi ada di di aset itu koreksi pencatatannya double. Apakah yang hibah itu harus di jurnal, Mbak? Di GLP. Itu aja sih. Mau tanya itu aja. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak Fahmi, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin silakan kepada Pak Andre. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sarah, terima kasih Pak Fahmi ya. Baik, Bapak terkait dengan hibah itu tahun hibah di Haltim ya tadi ya, Bapak ya. Di Halten ya, ya. Nah, di Haltim. Ya, itu berarti sudah ada eh, pengesahannya juga ya, Pak ya? Uh, itu kan pengesahannya belum diajukan, Oh, Pak. belum. Cuma waktu itu dia sudah terima BST. Jadi ini Mm-mm. hibah barang, Pak. BST-nya udah terima. Terus dia input sebagai hibah di aset. Mm-mm. Ternyata setelah kami telusuri, itu didapatkan dari CSR. Jadi kan CSR kemarin kami konfir ke teman-teman di Salon 1, diminta kalau bisa jangan diajukan hibah karena pasti ditolak kalau CSR. Nah, jadi diarahkan untuk uh, bikin koreksi pencatatan. Tapi setelah itu diinput di perolehan lainnya. Nah, setelah kami buat bikin koreksi pencatatan dan sudah diinput di perolehan lainnya, tapi hibahnya itu belum kehapus. Tapi sebenarnya sudah dihapus ya, Pak ya? Sudah, koreksi pencatatan sudah kami itu. Kami Oh, kami itu buat koreksi pencatatannya sudah, terus diinput di perolehan lainnya sudah. Cuma di Monsaktinya kalau iya. kita cek di di monitoring BMN-nya, Mm-mm. monitoring aset tetap, nah itu masih muncul, Pak. Masih ada ya, Pak ya? Ya, Oh ya. Ya, Pak, mungkin nah kemarin mm-mm. izin Pak, kemarin Ya. teman dari Eselon 1 itu minta disarankan untuk di jurnal di GLP dengan sebentar Pak. Ini Iya. Ibu Erma. Itu minta di jurnal ke itu, jurnal manual di GLP, hibah belum disahkan, debitnya, kreditnya koreksi non reval Hmm. yang di Haltim. Seperti itu sih Pak. Oh ya. Ya, Pak. Berarti Ya, itu dari eselon satunya menyarankan seperti itu ya, Pak ya? siap. Iya. Disarankan Oh, seperti itu. iya ya. Ya itu Pak memang seharusnya sih itunya apa ini ya seharusnya sudah apa hilang ya harusnya ya. Tapi ya itu Iya, memang sudah hilang. Padahal agak udah 2 minggu lalu kami buat itu koreksinya. iya makanya Tiap hari saya cek tuh nggak masih ada terus.
Iya, saya juga bingung ini. Harusnya harusnya sih hilang harusnya. Iya, Itu. kemarin Heeh. sempat dikonfirmasi sama teman-teman di Kanwil juga terkait itu kan, Hmm, sama Kasubag Keuangan, sejelasnya ke Kasubag Keuangan seperti itu. Karena hmm, itu didapatnya dari CSR, gitu, Pak. Hibah, bukan hibah, pekerjaan itulah. iya. Oh ya. Eh, iya Pak. Ya, kalau untuk jurnalnya berarti apakah sudah sempat dicatatkan atau belum Pak? Dari Belum, ini eselon satu hari itu. ini kebetulan jam 10 ya di sini. Ini juga lagi nyusun, Oh, ada Insun. Iya. jurnal sama eselon 1. Cuma Oh ada ya. satu teman saya sebelah ikut yang eselon 1, saya Hmm. masih mengikuti yang Kanwil. Setelah Kanwil saya pindah Zoom gitu. Oh iya, iya. Eselon 1. Iya Pak. Makanya Pak, iya ini ini juga kami pahami Pak, makanya kami ini kan online aja jadi biar Siap, siap. bisa mengikuti itu. Kalau gitu ini Pak, mungkin dikomunikasikan dengan eselon satunya dulu kalau misalnya memang eh, dari eselon satunya jurnal ya dicoba memang seharusnya sih hilang. Nah, Ya, dicoba dahulu jurnal nanti coba setelah jurnal proses olap itu kan hilang nggak siap. itu Pak? Nah nanti kalau misalnya masih nggak hilang juga, nah baru nanti kita lihat lagi. Ini Siap, siap. masalahnya di mana? Kalau misalnya masih Siap. masih nggak hilang juga, karena harusnya Siap. memang Siap. jurnal manual itu kan eh, ini terakhir ya maksudnya apa? Ya, Seharusnya dengan transaksi solusi biasa harusnya terakhir. hilang. Seharusnya dengan Solusi transaksi biasa terakhir tuh ya. hilang. Ya, posisi Ya. terakhirnya jurnal manual makanya nanti coba dilaksanakan sesuai dengan dari eselon satunya. Nah, nanti coba kita lihat setelah proses olah apakah nanti hilang hilang atau tidak gitu ya Pak ya untuk Siap, siap. itu soal koleksi yang sudah Mungkin itu dilakukan. saja. Satu lagi, Mbak Jara, tolong dikirim nih yang ada di ini, di monitor ini, dikirim di ini, biar saya konfir ke teman-teman yang Kaliabu sama yang lain. Oh iya baik Pak. Yang ini, Ya biar nanti saya minta Mbak saya untuk mengirimkan ya Pak ya ininya. siap. Nanti akan kami Biar di kami ini share. ke ini aja, Pak. Link chatnya aja, Oh iya baik di chat link. baik terima Di kasih Pak Zoom. ya. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Selanjutnya, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Silahkan. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Faisal. Dari Polda Malut. Kami lagi kendala Sula sama Brimob. Polres Sula sama Brimob. Untuk Polres Sula itu ada belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar 450.000. Waktu mereka ke KPPN, cari masalahnya tidak dapat. Saya coba tarik buku besar berbentuk PDF sama Excel, saldo terakhirnya berbeda. Itu untuk mencari selisih 450 kan bisa jadi pencatatan SPM-nya pas waktu ditolak bikin baru bisa jadi seperti itu. Tapi sampai sekarang itu belum dapat masalahnya tuh 450.000 itu. Dan untuk Brimob itu ada pengembalian BPK, terus ada masuk di data akun saldo tidak normal sama akun non referensi. Itu sekarang lagi dibuat tiket sama KPPN. Tiket tuh? Izin Bu, itu bagaimana Bu itu untuk Sula sama Brimob? Baik Pak Faisal. Jadi tadi dari Sula ada belanja pegawai yang masih harus dibayar ya, 450.000, Ya, tapi tidak dapat transaksinya ya, apa, dari mana. ya, Kemudian Brimob ada pengembalian belanja masuk di saldo tidak normal dan di to-do list akun non-ref ya. ya betul. Baik, silakan mungkin Bapak Andre bisa menjawab. Ya baik terima kasih Mbak Sa, terima kasih Pak Faisal ya dari Polda Malut. Baik mungkin untuk yang apa yang pertama terkait dengan dari Polres apa Sula. Nah ini mungkin coba kami koordinasikan dengan PPN dahulu ya. Artinya
KPPN ini udah mengecek sampai sampai di mana. Nah, nanti apa? eh, Kebetulan ini dari KPPN juga tidak ada informasi ke kami ini terkait dengan belanja yang yang masih harus dibayar. Nanti coba kami koordinasikan dahulu ya Pak dengan KPPN untuk kami bisa mengetahui detailnya seperti apa dan pengecekan yang mereka lakukan sudah sampai sejauh mana ya Pak ya. Nanti biar kami koordinasikan dengan KPPN terkait dengan eh, Polda Polres Sula ini karena kami harus lihat juga ini Pak dokumen kami harus lihat saktinya Oh, siap. kami kalau 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 ini kami belum menerima informasi detailnya dari KPPN biar nanti kami cek dulu ya Pak untuk yang Sula Siap, ini siap. Siap, siap. ya Pak. Lalu kemudian yang terkait dengan eh, yang terkait dengan eh, Brimob ini kan Kam- dari dari info Pak Faisal ini sudah dilakukan tiket ya, sudah dilakukan tiket atas Ya, benar. eh, adanya saldo akun. Ini coba kami akses dulu, kami follow up Pak, kami follow up ke kantor pusat. Oh, Ini siap, siap, siap. sampai eh, tindak lanjut dari dari tiketnya karena ini kami cek juga ternyata tiket ini belum ada ini ya belum ada jawaban ya. Iya, belum ada. Iya ya, baik Pak kalau gitu nanti ini akan kami kami langsung eskalasi langsung ke pusat nih Pak ininya langsung Oh, kami siap. tanyakan untuk tindak Siap, lanjut terima tiket kasih, ini. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Iya karena yang ini kan iya coba biar nanti kami teruskan dulu ya Pak ya kami teruskan dulu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya baik ya terima kasih Pak. Terima kasih Pak Faisal. Silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya lagi. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup sesi diskusi dan tanya jawab. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi post-test. Mungkin sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit highlight dari pemaparan materi yang telah disampaikan narasumber. Mungkin terkait batas waktu, yang pertama paling dekat adalah batas waktu rekonsiliasi periode Desember atau periode 12. Batas waktu tanggal 23 Januari di hari Jumat. Kemudian untuk penyusunan LKAN audited, nanti Bapak Ibu menyusun caleg yang disertai dengan pengungkapan informasi kinerja, data aset kewajiban pada KL yang menerima likuidasi. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memiliki Satker BLU untuk menyajikan ikhtisar BLU. Kemudian untuk tutup buku periode 13 atau periode unaudited itu dimulai tanggal 9 Februari. Kemudian LK yang disusun, LK unaudited yang disusun menggunakan cetakan sakti periode 13. Dan yang terakhir untuk batas waktu penyampaian LK UAPPAW paling lambat di tanggal 25 Februari. Baik, selanjutnya izin saya siapkan terlebih dahulu untuk post-test. Baik, sudah terlihat di layar Bapak Ibu, silahkan sudah bisa diakses untuk post-test dan juga kuesioner evaluasi kegiatan. Silakan bisa diakses melalui QR code pada layar ataupun tautan yang telah di-share panitia pada kolom chat.
Untuk post-test kami berikan waktu selama 10 menit, Bapak Ibu. Mungkin sampai dengan pukul 10.45. Silakan Bapak Ibu sudah dapat mulai mengerjakan post-test.
Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang terkendala untuk mengakses postesnya? Di sini kami cek sudah setengah peserta yang masuk hasil postesnya. Apakah ada yang terkendala, Bapak Ibu? Untuk waktu postes kami berikan waktu sampai dengan 10.45, sekitar 3 menit lagi. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang belum, silakan bisa dilanjutkan mengerjakan postesnya. Baik, Bapak Ibu, waktu postes telah selesai. Seluruh jawaban sudah kami terima. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan berpartisipasi dalam pengisian postes hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah sampai pada penghujung rangkaian kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi penyusunan LK UAPPAW tahun 2025 Unaudited yang telah antusias mengikuti kegiatan. Kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan selama pelaksanaan kegiatan. Semangat selalu Bapak Ibu dalam menyelesaikan TDK, to-do list, dan juga penyusunan LK-nya. Semoga selalu dilancarkan. Sebelum menutup acara, izin reminder kembali Bapak Ibu bagi yang belum untuk mengisi presensi kehadiran melalui tautan yang tersedia pada kolom chat ataupun yang tertampil pada layar. Sampai jumpa di sosialisasi berikutnya. Ikan hiu makan es batu, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep! Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas partisipasi Bapak Ibu. Izin pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.